X Night of Vengeance, rilis pada 21 November 2011 di Australia, berkisah tentang seorang wanita kupu-kupu malam yang menghabiskan setengah usianya menjalani pekerjaan ini. Namun ada sebuah masalah, di mana dalam hal ini melibatkan seorang polisi kotor yang ikut terlibat dalam masalah. Seperti apakah ceritanya? Maka dari itu langsung saja kita masuk menuju ceritanya. Di sebuah kota Las Vegas, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Holly yang sedang menjemput seorang pria bernama Giles untuk dibawanya ke suatu pertemuan. Selain berprofesi sebagai wanita kupu-kupu malam, Holly juga sering menjajakan pria untuk dijadikan gigolo dan menawarkannya kepada para wanita paruh baya yang membutuhkan jasanya. Scene beralih pada seorang gadis muda berumur 17 tahun bernama Sai, hidup sebatang kara dan menjalani hidup apa adanya, tanpa tempat tinggal, juga pekerjaan yang tetap. Namun walaupun hidup tidak berkecukupan, Sai selalu berbagi rezeki pada orang yang membutuhkan. Setelah ditinggal seorang ibu, Sai menjadi putus asa dalam hidupnya, lalu kemudian memutuskan untuk menjadi wanita kupu-kupu malam dan menjajakan dirinya di pinggir jalan. Tak lama datanglah om-om yang tertarik padanya. Kemudian Sai pun masuk ke dalam mobilnya, namun nasib malang menimpa Sai ketika sedang Scene beralih kembali ke Holly di sebuah restoran mewah bersama seorang pria yang cukup matang bernama Michael. Diketahui, Holly juga ternyata seorang wanita simpanan yang sangat Michael cintai. Bahkan saking cintanya, dia sanggup meninggalkan keluarganya dan berencana pergi bersama Holly untuk menetap di Paris. Setelah itu mereka berdua langsung cabs menuju hotel. Dan seperti yang kalian pikirkan, mereka pasti melakukan itu. Malam berikutnya Sai kembali seperti biasa memancing pelanggan, di mana lagi-lagi seorang om-om tertarik pada Sai dan membawanya masuk ke mobil. Namun wanita bernama Carlin ini terlihat iri dan dengki ketika melihat Sai mendapatkan pelanggannya. Selesai dengan pekerjaannya, Sai pergi ke KFC untuk membeli makanan. Namun dia didatangi oleh gadis yang umurnya lebih muda darinya. Gadis bernama Cindy ini ujug-ujug minta dibelikan es krim. Sai, yang memang tidak tegaan pada orang lain, dia pun membelikannya. Setelah itu mereka pun makan dan ngobrol bersama duduk di pinggir jalan. Cindy juga memberitahu Sai agar jangan menyimpan uang di sakunya, karena copet-copet di sini selalu mengawasi dan mengintai untuk mencuri uang dari orang yang mereka targetkan. Entah memanfaatkan Sai yang begitu lugu atau apa, tapi ketika Cindy meminta sedikit uangnya, Sai kembali memberikannya. Benar saja, wanita yang bernama Carlin ini membawa teman-temannya untuk mengambil uang Sai karena dianggap mengambil pelanggannya. Salah satu tindakan seorang laki-laki pengecut bernama Rocky ini dengan teganya menghantamkan tinjunya pada Sai, lalu mengambil uangnya dan mereka pun pergi meninggalkannya. Di saat yang bersamaan, Holly mendapat sebuah panggilan khusus untuk melayani seseorang bernama Willy di sebuah hotel. Namun orang itu menginginkan dua perempuan. Holly pun menjemput salah satu teman yang tidak diketahui namanya ini. Namun si temannya ini tak sengaja terpeleset di bak mandi dan membuatnya pingsan. Holly yang tidak mengetahui temannya pingsan, dia terus mencoba menelponnya. Namun karena waktu terus berjalan, dia pun pergi meninggalkannya. Di dalam taksi Holly terus menghubungi temannya yang lain, tapi kebetulan mereka semua sedang sibuk masing-masing. Sai pun memaki si supir karena dia hampir saja tertabrak mobil yang ditumpangi Holly. Holly yang tertarik dengan penampilan Sai pun membujuknya. Awalnya Sai menolaknya, namun setelah dia mendengar bayarannya $300 atau jika dirupiahkan sekitar 4,5 juta lebih. Karena Sai memang membutuhkan uang, setelah apes uang yang dirampok berandalan, akhirnya dia mau menerima tawaran Holly. Pada awalnya Sai terlihat begitu gugup, namun setelah mengonsumsi narkoboy, dia bisa melepaskan semua keraguannya itu. Tiba-tiba pria bernama Willy ini menjadi panik ketika seseorang menelponnya. Dia pun segera meminta Holly dan Sai untuk segera bersembunyi. Dan tak lama datanglah pria lain bernama Bennett yang ternyata seorang polisi. Diketahui ternyata Willy dan Bennett bekerja sama dalam bisnis menjalankan narkoboy dan obat-obatan terlarang. Bahkan puluhan berlian hasil curian yang diletakkan pada sebuah koper. Namun terjadi hal yang di luar dugaan ketika Willy menerima upah dari si polisi Bennett ini. Entah apa masalahnya, tapi Bennett sepertinya tidak ingin berbagi dan lebih memilih menghilangkan nyawa seseorang.
Ketika ingin pergi meninggalkan tempat itu, Bennett menyadari sesuatu bahwa bubuk narkoboy itu telah dikonsumsi seseorang. Bennett yang tak ingin aksinya diketahui dan dilaporkan, dia pun dengan teliti mencari Holly dan Sai di kamar tersebut. Entah lewat mana atau pintu mana, tapi yang jelas Holly dan Sai berhasil kabur dari tempat itu dan kemudian masuk ke taksi yang sama juga supir yang sama bernama Harry. Saat di jalan pun Sai tak berhenti-berhentinya kepanikan karena dia baru pertama kali melihat penembakan seseorang tepat di depan matanya. Di tengah-tengah jalan tiba-tiba Holly meminta berhenti untuk turun. Tapi sebelum itu, dia memberi uang pada Sai dan segera memutuskan hubungannya. Harry yang kasihan pada Sai, dia pun menemaninya untuk sekedar mengobrol dan saling menceritakan dirinya masing-masing. Baru saja kenal dan Harry yang mengetahui Sai tidak memiliki pacar, dia pun mencoba mencipok Sai di bibirnya. Namun tak lama Harry harus pergi karena ada beberapa penumpang yang harus dijemputnya. Masih di malam yang sama, Bennett yang sudah melacak keberadaan Holly akhirnya mulai menganiaya dan memaksa Holly untuk mengatakan di mana keberadaan Sai. Namun Holly lebih memilih tidak mengatakannya agar Sai tetap aman di luar sana. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Holly berhasil melawan balik si polisi kotor ini. Saat kabur dari Bennett, lagi-lagi Holly menemui masalah lain, di mana dua berandalan yang pernah mengambil paksa uang Sai ini mencoba mencuri paksa tas Holly. Namun Holly berhasil melawannya dengan memanfaatkan botol yang ada. Tak berselang 1 menit, Bennett kembali muncul memojokkan Holly, lalu memukulinya dan membawanya masuk ke dalam mobil untuk mencari Sai. Dan sialnya untuk Sai, ketika bertemu dengan Holly dan mengatakan hai padanya, Bennett pun langsung mengejarnya, hingga akhirnya dia berhasil menjatuhkan Sai. Setelah Holly menabrak Bennett dengan mobilnya, dia segera membawa Sai kabur dari tempat itu. Dirasa cukup aman, Holly memberitahu Sai bahwa Bennett adalah seorang polisi, dan Sai yang semakin kebingungan, ditambah tidak memiliki tempat tinggal untuk bersembunyi. Dia pun ingin mengikuti Holly kemanapun pergi. Namun Holly menolaknya, karena di samping tidak mampu menanggung beban hidup seseorang, dia juga akan segera pergi dari negara ini. Namun setelah direnungkan, Holly merasa kasihan pada Sai jika dia dibiarkan di luar sana, apalagi untuk masalah yang sekarang. Secara tidak langsung Holly menyeret Sai pada sebuah masalah yang tidak dibuatnya. Disinilah Holly bercerita pada Sai tentang keinginannya untuk pergi ke Paris bersama Michael yang ternyata seorang polisi juga. Dia berencana untuk memulai kehidupan yang baru dan meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia tekuni selama 15 tahun. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah bar, di mana itu juga sebagian bisnis yang dikelola Michael bersama temannya yang bernama Bob. Holly pun memperkenalkan Sai pada Michael dan menceritakan apa yang terjadi. Tak lama Bennett pun muncul di hadapan mereka semua. Lain halnya dengan Bob yang malah pecicilan dan menertawakan Bennett sehingga akhirnya lalu terjadilah kontak fisik antara Bennett dan Michael ketika Bennett menyinggung soal Holly di hadapan Michael, yang akhirnya membuat Michael marah lalu kemudian menembak mati si Bennett. Holly dan Sai tiba-tiba diborgol Michael, dan setelah memastikan berlian di dalam koper aman, Michael mengatakan bahwa Holly bisa pergi dengannya, namun tanpa adanya Sai. Mendengar hal itu, tentu Holly menolaknya karena Sai sekarang adalah temannya. Tak lama terdengar para polisi mulai datang. Michael pun segera memaksa Sai sambil menodongkan pistolnya untuk mengemudikan mobil dan kabur dari polisi. Holly dan Sai merasa Michael bukanlah pria baik-baik. Dia pun dengan sengaja menabrakkan mobilnya, sehingga Michael tewas dalam kecelakaan. Tak lupa mereka juga mengambil koper yang berisi uang dan berlian untuk segera kabur dari TKP. Holly dan Sai yang masih dalam keadaan diborgol beristirahat sejenak dan memanggil Harry si supir taksi untuk memintanya menjemput mereka. Namun tiba-tiba Holly muntah darah dikarenakan luka yang dialaminya setelah kecelakaan. Pada akhirnya Holly pun meninggal dunia. Keesokan harinya Sai begitu sangat terpukul karena Holly pergi meninggalkannya
tanpa menikmati apa yang mereka dapatkan. Apa mau dikata, memang begitulah seharusnya. Dan film pun berakhir.